Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam teman-teman. Oke. Waduh, salam buat teman-teman yang ada di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Doh. Ba'a kabarnya. Purbalingga, Ura. Waduh. Rame ya, hadir dari Pulau Seberang. Teman-teman yang ada di Pulau Seberang. Cianjur, Jawa Barat, Jogja, waduh, Banjarmasin, ramenya saudara. Ini rame karena judulnya Imam Cebol atau gimana nih? Rame karena ada tulisan Imam Cebol, bagus. Daripada Imam Cebolnya nggak ada manfaat sama sekali. Jadi kalau TIJ tulis namanya bisa bermanfaat, bisa mendatangkan sahabat-sahabat dimanapun, satu circle. Bang, kumismu mengingatku kepada beliau. Siapa itu? Masya Allah, siapa beliau? Siapa? Cepet, siapa bung? Al-Imamul Ummah, beda bung. Kumis saya dengan kumis Rizik Cebol beda. Beda lah. Kalau beliau mancung hidungnya. Mancung sekali. Gurunda mulia Imamul Akbar. Wah, sudah kuduga. Gurunda kita sekarang bung lagi hijrah. Beliau dikriminalisasi, beliau diintimidasi karena dalam tubuh beliau mengalir darah Nabi, sehingga keturunan Nabi itu di mana-mana dibuli, diancam, mau dibunuh saudara. Cuman beliau yang keluarga Nabi di Indonesia. Itu pun nggak bisa dibuktikan, Bung Lubis. Kalau Imamul Cebol, Imamul Ummah, Imamul Kubro, Imamul Unyil, cuman beliau yang cucu Nabi. Dari sekian banyak keluarga keturunan Nabi yang ada di Indonesia, cuman beliau yang ingin dibunuh, yang ingin diintimidasi, yang lari sendiri, pingin pulang sendiri. Dramatis sekali. Hidup penuh dengan drama. Al-Imamul Bangsor, Al-Imamul Cebol, Gurunda Maulana Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Silap Al-Kaburi, saudara. Panjang sekali nama Gurunda. Harus bisa hafal, saudara. Harus bisa hafal. Ini kalian pemain bola hafal. Pemain motor GP hafal namanya. Artis-artis hafal. Penyanyi hafal. Grup band hafal. Ini dong cu Nabi yang mewarisi akhlak Nabi, yang mewarisi jasad Nabi, khalqan wa khulqah, saudara. Cuma Unyil yang jasadnya menyerupai Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan begitu, saudara Satria Arjuna. Jangan gitu, Itu, aduh, na'udzubillah sekali kalau Rasulullah menyerupai Rizik. Hancur udah, hancur udah. Kalau Rasulullah menyerupai Rizik, hancur udah. Bukan orang lain yang murtad duluan. Maaf ya. Kalau seandainya Rasulullah mirip Rizik ataupun Rizik mirip Rasulullah, aduh. Bukan orang lain yang murtad duluan. Ya. Bahar yang murtad duluan. Rizik menyerupai Joseph Stalin. Wow, kau jangan kurang ajar. Joseph Stalin, walaupun aku nggak suka sama tokoh Joseph Stalin. Tapi Joseph Stalin ganteng orangnya.
tinggi, besar, kumisnya bagus. Nah, kalian nggak tahu Joseph Stalin? Kalau belum pernah lihat Stalingrad, ya apa nih? Bentar ya, bentar. Joseph Stalin. Joseph Stalin gagah sekali, saudara. Mana ada mirip si Rijik Bonsor? Ada mirip Rijik Bonsor. Gagah dia. Gagah jelas. Rijik mirip jin film Aladdin tuh. Itu pun nggak gantengan jin di film Aladdin. Kalau pakai sorban mirip siapa deh? Mirip iklan Indomie, Supermi dulu. Supermi masih ingat kalian Supermi? Entah Supermi, entah Sarimi. Bentar ya. Icon. Kan katanya icon, Sarimi. Bentar. Kalian nggak kepikir kan mirip dia? Nah, tuh baru mirip dia. Betul tidak, saudara? Betul tidak, saudara? Kalian nggak perhatian selama ini? Lihatlah Sarimi. Begitulah icon Sarimi. Itu dia. Mirip kan? Nah, itu yang mirip. Ini Joseph Stalin mirip si Rijik. Enggak banget gua. Walaupun gua nggak suka Joseph Stalin. Ya. Ini yang versi baru mirip Munib. Mirip menantu. Saudara Muhammad. Tuh mirip Munib tuh. Kalian memang icon. Aduh. Ayo, Susu Pirza. Imam Sarimi. Udah Imam Sarimi aja kalian. Jangan Imam Bongsor, jangan Imam Cebol. Biar gua aja yang panggil Imam Cebol. Itu ikon Sarimi itu. Mending kayak gitu bermanfaat daripada kreak-kreak. Rijik, mana pasukan berani mati Jokowi yang dikerahkan di jalan ibu kota? Mana pasukan-pasukanmu yang sudah siap dengan celurit, yang sudah diasah dengan golok, yang sudah diasah dengan parang, yang sudah diasah siap menghadang pasukan berani mati Jokowi? Mana pasukan berani mati Jokowi? Kok nggak ada, nggak nongol? Seperti tanggal yang kau sebutkan. Kau itu paranoid. Lagi di pelarian, check up. Apakah saya punya masalah dengan gangguan kecemasan? Apakah saya punya masalah dengan gangguan mental? Coba. Dari dulu kayak gitu. PKI muncul. PKI bangkit. Anak buah kau suruh pakai baju palu arit, kau razia sendiri. Kau pikir tidak tahu aku playing victim kalian? Anak buahnya, kibin-kibin, dijebak, disuruh pakai itu. Nanti dirazia sendiri, seolah-olah ada PKI gitu. Nanti kayak kejadian kemarin itu, Pondok Sibahar dilempari kepala anjing. 3 kepala anjing lempari ke Pondok Sibahar. Gua ulang-ulang terus, biar terpatri di otak kalian. Biar mereka bilang itu fitnah yang sangat keji. Jadi 3 ekor anjing disembelih sama Sibahar dan teman-temannya, disuruh lempar kepalanya ke Pondok Sibahar. Kemudian gua nanya, badannya kemana? Di situ langsung diam Bahar. Jadi ada 3 kepala anjing yang dilempar, viral sampai sekarang belum jelas kasusnya siapa pelempar itu. Ya, ini Aldo, kau juga ikut investigasi waktu itu. 3 kepala anjing yang dilempar ke Pondok Sibahar. Badannya kemana kalau tanya? Ada satu pendapat yang mengatakan di rica-rica. Sesuai dengan menu makanan khas dari kampung Sibahar, rica-rica anjing. Begitu. Itu playing victim, bukan balado, bukan rica-rica. Rica-rica khas Manado, saudara, rica-rica anjing. Mohon maaf, rica-rica anjing memang khas makanan sana, makanan leluhur
ataupun Datuk Si Bahar ya, dari pihak emaknya. Kan dia Si Bahar ini ada 6 darah dalam tubuhnya katanya, 6 darah pribumi. Entah berapa bapaknya, saya juga nggak tahu. Nah, kalau saya jelas, nah, ya darah pribumi cuma 1 aja dalam darah saya gitu. Yang lain prilangit. Gitu. Terus mobil si Rizik yang dibom katanya. Dengan apa dibom, Bib? Dengan bom Molotov. Selama ini yang pegang bom Molotov siapa? Yang rakit bom Molotov, sering lempar bom Molotov, lempar polsek, lempar polisi dengan bom Molotov siapa? Imam Sarimi, saudara. Ah. Kemudian sumur tetangga tiba-tiba mengeluarkan bau amis, mengeluarkan bau busuk. Gara-gara tetangga nggak ngasih izin buat anak-anak pondok Si Bahar mandi di situ. Jadi kesan yang diciptakan orang itu kualat sama Si Bahar. Tapi saya tahu itu bukan kualat, ada sesuatu yang dituangkan ke dalam sumur itu sehingga berbau. Ya, memang kalian itu bejat sekali, saudara. Terus Rizik yang disniper oleh rezim. Rezim memerintahkan untuk mensniper Rizik. Rizik sebesar itu badannya, selambat itu gerakannya nggak kena. Kalian percaya? Saya nggak. Saya nggak percaya. Karena saya tahu keahlian menembak sniper di Indonesia, sniper TNI. Saya tahu. Ya, jangankan badan sebesar itu, sebesar kerbau. Jangankan badan sebesar kerbau itu. Puntung rokok yang kecil aja dicincang-cincang bisa kena sama mereka, sama sniper. Dan perlu diketahui ya ikhwan, sniper TNI merupakan juara 11 kali berturut-turut di kancah internasional, saudara. Jadi untuk sekedar menembak badan bongsor sebesar itu, apalagi imam yang besar sekali, ya nggak akan sulit bagi mereka, nggak mungkin nggak akan kena, kecuali beliau punya ilmu kebal, ilmu meleset, ilmu satset. Ilmu ngelak dari peluru beliau nggak ada. Ilmu ngelak dari kenyataan ada. Ilmu ngelak dari kebenaran ada. Kalau ilmu ngelak dari peluru, Imam Unyil Al-Bongsor Al-Kaburi itu nggak ada. Ya ikhwan. Ya, begitu saudara. Unyil di sniper saudara, mobilnya dibom saudara. Kayak orang penting sekali. Kalau misalnya rezim zolim ingin menumpas Rizik dan kawan-kawannya, pagi-pagi kemarin udah habis. Nah, gua pingin lihat di masa Pak Prabowo ini mereka secanggih apa sih, sehebat apa mau buat playing victim. Aku bilang hati-hati. Ya. Mungkin Pak Jokowi terlalu baik dengan kalian. Kalian bully, kalian caci, kalian hina, kalian rendahkan, biasa aja. Toh kalian-kalian aja yang seperti itu. Aku pun sempat terhasut dengan omongan kalian dulu. Saat aku masih jadi mukibin, aku sempat terhasut. Cuman aku pakai otak, berpikir, ini orang tiap hari ngomongin Pak Jokowi, tiap hari ngomongin ini. Coba kita lihat, apakah betul seperti omongan orang ini? Enggak benar sebenarnya. Aku orang paling sering dulu ngebully Pak Jokowi berdasarkan kemakan fitnah gerombolan si Rizik buncit ini, si Rizik cobol ini sama si Bahar. Terus terang. Dan gua udah minta maaf sama Pak Jokowi di periode-periode mau akhir periode awal gitu.
Nah, berapa banyak orang yang aku sakiti waktu itu ketika bergabung dengan geng Rizik. Berapa banyak orang yang kucaci maki ketika bergabung dengan geng Rizik. Tapi mukul nggak? Gua nggak pernah mukul orang. Nggak pernah mau ngaku gua. Tapi gua udah minta maaf. Ya, orang yang kudatangi, orang yang kubikin ketakutan sampai seluruh keluarganya ketakutan hanya karena dia salah nulis komen di Facebook. Kudatangi dia. Aku minta maaf semuanya ya. Aku sekarang sudah sadar. Aku sudah sadar, masa kau sekarang pula putar haluan ke Rizik. Aneh kan? Dulu kau kudatangi gara-gara menghina Rizik, gara-gara menghina Bahar. Sekarang kau malah membenciku gara-gara membela mereka. Kan pukima itu. Ya, jangan balik. Posisi awal udah betul. Nah, Pak Prabowo lagi bertahun-tahun sama mereka cuman bisa diporotin. Cuman bisa dihasut. Begini, begitu, begini, begitu. Giliran Pak Prabowo sadar akan kelakuan mereka, beliau sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang berjiwa besar, seorang patriot, bergabung dengan Pak Jokowi untuk memanfaatkan tenaga, pikiran untuk membangun negeri, dihasut sebagai pengkhianat, kata si Bahar. Si Bahar ngomong Pak Prabowo pengkhianat. Bayangkan si Bahar, jenderal gadungan, tentara gadungan, mujahidin gadungan, pahlawan gadungan, cucu nabi gadungan, ulama gadungan, ngomong jenderal asli sebagai pengkhianat. Bayangkan Curut mengomentari pesawat tempur. Curut, seekor curut itu, curut di got. Malah lebih mulia curut. Keluar dari got dia, teriak. Pesawat tempur itu pengkhianat. Mengkhianati inilah, mengkhianati itulah. Itu bayangkan. Tapi lebih mulia curut lagi ya, mohon maaf. Saya nggak ada contoh untuk si Bahar. Saya contohin kayak tai lebih mulia dari Bahar. Saya contohkan curut lebih mulia dari Bahar. Sehingga nggak ada contoh. Karena tidak ada sehina dia di dunia ini. Cuman dia yang paling hina di antara yang paling hina. Bahkan dengan kehinaan sendiri dia paling hina. Bukan saya menghina, memang begitu kenyataannya, saudara. Tidak ada contoh gitu. Ya, karena perbuatannya parah, teman-teman. Kalian nggak tahu, munafik, haram jadah itu. Semunafik-munafik saya, lebih munafik dia lagi. Saya pikir dia ulama kan dulu. Makanya kekecewaan itu sebenarnya saya limpahkan sekarang. Saya rapel semua, saya katakan semua sekarang gitu. Karena saya sempat menganggap dia itu, waduh, Masya Allah beliau. Masih ada video saya muji-muji beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Supir, Susu Firza. Jadi demikian, saudara. Malah saya orang yang gila-gilain si Bahar, si Rizik dulu saya caci, saya maki habis-habisan. Kenapa? Karena saya terkontaminasi dengan ajaran Unyiliun. Apa yang diajarkan oleh Gurunda Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Silap Al-Kaburi, semua saya adopsi. Bahkan kibin-kibin sendiri nggak bisa mengadopsinya. Cuman saya doa yang buruk-buruk nggak bisa. Seperti Al-Mukarram Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Saya nggak bisa doa, ya Rabb, bagi pelaku pembantai 6 orang laskar kami, hancurkan sehancur-hancurnya. Saya nggak bisa. Bung Lubis itu yang bisa. Karena beliau merupakan kibin akut Bung Lubis itu. Bung Lubis 212 sampai sekarang 212-nya tidak dihapus sebagai kenang-kenangan. Kemudian Habib mengatakan kepada saya, ada 3 ekor Habib waktu itu ketemu dengan saya di penjara. Kata Habib itu, kamu jangan sampai terpengaruh oleh Lubis TIJ. Bagaimana bisa saya terpengaruh oleh Lubis sedangkan Lubis saya pengaruhi? Itu di situ saya sudah tahu Anda sedang menghasut saya. Kenapa saya katakan Anda menghasut saya? Selama ini bukan Bung Lubis yang mempengaruhi saya supaya sadar, supaya tidak suka sama gerombolan kalian.
Justru saya yang mengatakan kepada Bung Lubis, Bung, stop. Nggak usah seperti itu. Nggak ada perintah seperti itu dalam ajaran agama kita. Saya sampai shock gitu. Bung Lubis, di atas kepala saya ini Habib, kata dia. Biar abang tahu bang, saya itu cinta mati sama Habaib. Di atas kepala saya ini saya taruh Habib, katanya. Bung, sadar Bung, siapa mereka? Kita di sini keturunan para zuriyah raja nggak pernah menyombongkan diri. Beda bang. Habaib itu rajanya raja, di atasnya raja. Bayangkan mereka zuriyah Nabi, darah Nabi mengalir dalam tubuhnya. Akut ini Bung Lubis, akut. Saya bilang raja-raja di Aceh banyak dari keturunan zuriyah Nabi, dari nahkoda khalifah dulu, langsung dari Arab, bukan dari Yaman. Saya bilang, kalau itu saya nggak tahu bang. Sudah diverifikasi ke Robitoh belum? Mereka nggak mau. Kalaupun misalnya Robitoh meminta mereka untuk verifikasi ke Robitoh, nggak mau. Karena Robitoh itu lembaga pencatatan nasab keturunan Alwi bin Ubaidillah alias Ba'alawi. Sedangkan mereka-mereka ini bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Ubaidillah. Mereka keturunan Rasulullah. Ngapain konfirmasi ke sana? Ngapain mengesahkan di sana? Begitu kira-kira saudara. Ya. Begitu. Jadi salah ketika Anda mengatakan hati-hati TIJ. Kamu jangan percaya sama Lubis. Lubis itu Batak. Kamu jangan. Kamu orang Aceh. Emang bedanya Aceh dengan Batak apa? Mau rasis? Gitu. Terus Lubis itu menghasut TIJ, mengajarkan yang nggak bener. Dia itu bukan FPI, dia itu bukan muhibbin, entah siapa dia katanya. Sedangkan saya itu butuh beberapa bulan untuk menyadarkan Bung Lubis, untuk mengajak Bung Lubis sadar. Saya tahu siapa dia. Kalian tahu akun manusia plural. Itu korban persekusi Bung Lubis itu. Ya, dulu Bung Lubis itu termasuk punya pangkat di FPI. Bung Lubis itu ketua FPI kecamatan. Dia punya anggota, punya anak buah. Sedangkan saya cuma simpatisan. Tidak tertulis, tidak pernah dibaiat. Ya. Ya, saya waktu jadi mukibin aja nggak pernah manggil Rizik imam besar. Jarang sekali. Saya manggil Rizik itu Pak Rizik, Ustadz Rizik. Ustadz Rizik sama Pak Rizik gitu. Belakangan setelah 6 orang mati di jalan tol itu, yang katanya mujahidin, yang syahid, syuhada, yang katanya begitu. Ya kan? Setelah itu baru saya panggil Habib Rizik gitu. Berat lidah saya. Ya. Jadi begitu, saudara. Rizik, mana? Kalau Jokowi menang, Jokowi curang. Kalau Jokowi curang berarti saya yang akan pimpin perang. Hancurkan Jokowi. Mana? Kalau Jokowi menang, Indonesia ini dalam bahaya. Indonesia ini akan dikuasai Cina. Indonesia ini akan dikuasai PKI. Mana? Bacot. Provokator ente. Imam cebol. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalian percaya? Terus sekarang Kiai Imad dibayar oleh oligarpu, dibayar oleh
Aseng, dibayar oleh Cukong, di belakang Kiai Imad intelijen hitam, ada rezim, ada begini, ada begitu. Mana? Kemudian kita lihat, dia bilang nasab Wali Songo adalah Ba'alawi dari jalur Amul Fagih. Sehingga dalam nasab Amul Fagih itu, dalam nasab Ba'alawi, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Santang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian percaya nasab seperti itu? Seorang wali menikahi ibunya. Dalam nasab menurut versi Ba'alawi. Nasab Wali Songo dalam versi Ba'alawi, Sunan Gunung Jati menikah dengan ibunya Nyi Rara Santang. Kemudian takbir, sudah ada. Sambil lihat HP ada catatannya. Beberapa hari kemudian sangean. Ya ikhwan, biasa ulama dalam berceramah itu ada kesalahan sambil mukanya melas, mukanya pucat. Saya Al-Fakir, biasa itu ulama sabqul lisan. Biasanya penyebutan hadis, penyebutan ayat, terjadi kesalahan, itu biasa. Megang HP, takbir lagi, menggebu-gebu, malah menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, dengan mengatakan Kiai Imad sebagai begal nasab. Itu yang begal nasab. Gua heran mereka dari dulu begitu. Sesuatu yang dituduhkan ke orang lain, itulah mereka. Itulah mereka. Jadi, kalau kalian percaya bahwa Wali Songo bernasabkan kepada Amul Fagih, berarti Sunan Gunung Jati ibunya, istrinya, versi mereka. Saya nggak mau. Nggak mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Sunan Gunung Jati menikahi ibunya. Saya nggak percaya. Ya, nggak ada perkawinan inces seperti itu. Kalau kalian entahlah. Kalau Wali Songo nggak mungkin. Apalagi sekelas Sunan Gunung Jati. Itu fitnah yang sangat keji, saudara. Jangan percaya. Ya, Wali Songo menikahi ibunya. Versi nasab Ba'alawi. Versi nasab Wali Songo versi Ba'alawi. Di situ salah. Di situ Allah menunjukkan kepada kita bukan sabqul lisan, saudara, tapi sabqul otak. Siridik, ya, siridik cebol dinampakkan oleh Allah siapa dia, dengan muka yang keungu-unguan, dengan pertanda-pertanda yang banyak sekali. Tiba-tiba mic-nya mati, lagi ceramah. Tiba-tiba mic-nya mati. Ya kan? Tiba-tiba dia mengeluarkan statement yang sangat mengejutkan. Supir Susu Pirza. Nah, jadi isinya congor semua, teman-teman. Congor, cocok logi, kemudian hayalan dia, kemudian diajarkan ke kibin-kibinnya, sehingga timbul permusuhan antara kibinnya dengan orang lain. Selain daripada sirjik cebol, itu orang yang sesat, orang yang salah, orang yang tidak benar. Sehingga dia memframing dirinya sebagai Imamul Ummah, Imamul Akbar. Dia sendiri yang ngeklaim dia imam besar. Kemudian orang-orang yang tidak percaya bahwa dia imam besar, dia marah. Dia menuduh kita PKI, menuduh kita sebagai komunis, menuduh kita sebagai Syiah, menuduh kita sebagai Wahabi, menuduh kita macam-macam. Ya, jadi begitu orang-orang yang mabuk susu Firza. Nggak kalian panggil bunda, nggak kalian panggil Ummah Firza. Harusnya kalian panggil Ummah. Gampang sekali manggil Ummi, manggil Abi, manggil Abah, manggil Ummah. Kamu manggil orang lain abah sembarangan, hati-hati saudara, hati-hati. Kecuali mak kau ditiduri sama dia, mak kau ditiduri sama dia, lahir kau panggil abah nggak apa-apa.
Gua enggak. Nah, bukan abah gua itu. Jadi begitu. Kemudian teriak lagi. Ayo, ayo ganyang susu Firza. Ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza. Ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza. Lezat rasanya susu Firza. Selera bapak tua, susu Firza. Mubahalah tunggal, susu Firza. Kabur. Yang kedua, saudara, kabur. Kemudian minta di sweeping. Kalau kalian punya pasukan berani mati, kita punya pasukan berani matiin. Datang sweeping saya. Tiba-tiba orangnya hilang. Woi Rizik, di mana kau? Ngumpet di mana? Ang ing eng. Belum pun di sweeping udah kabur. Ada apa? Ada apa? Ngomong sama TIJ, ngomong. Assalamualaikum. Ya Syekh. Begini Syekh, anak itu dimusuhi oleh pejabat, anak itu dimusuhi oleh negara, anak itu dimusuhi oleh orang-orang kafir, anak itu dimusuhi dan dimusuhi. Kamu ke Serambi Mekah aja, nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Serambi Mekah nggak usah pakai paspor, belum merdeka, nggak jadi kemarin. Sini Dok, ke tempat TIJ kamu. Di sini kamu kalau nggak ada kegiatan nanti mijat-mijat kaki TIJ gitu. TIJ nggak akan suruh nyium kaki, nggak, mijat aja. Pijak-pijak badan TIJ karena kau gemuk, gemoy. Jadi kalau yang kurus seperti si Bahar nggak mempan kalau badan saya. Kamu kan agak bongsor sedikit, kamu pijak-pijak punggung TIJ nanti. Kamu panggil Syekh aja, Syekh Iqbal gitu, atau Syekh Syokh misalnya. Assalamualaikum ya Syekh Syokh. Kaifa antum? Khair wal-afiyah. Kamu kesini aja, nggak usah ngapain jauh-jauh itu ke Mekah. Serambi Mekah aja. Ya, datang aja kemari nanti. Biar ku ajarin ilmu perang, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di kota, ilmu bertahan hidup di dunia ini tanpa harus menganiaya orang lain untuk nyari sumbangan ke kita, tanpa harus menipu, tanpa harus memakai bendera negara lain, tanpa harus menggunakan foto-foto orang yang sedang musibah untuk kita nyari makan. Datang aja ke Syekh Syokh, Syekh Iqbal. Ya. Mau berapa lama di sini? 3 tahun, 5 tahun nggak apa-apa, aman kau, aman. Cuman jangan kau bawa kibin, gua malas kibin kau. Datang aja sendiri. Sama bini muda juga nggak apa-apa, tenang, TIJ nggak akan ganggu kok. Lagian pun bukan selera gua seperti itu. Ya, bilang sama imam besar, Al-Imamul Ummah, Al-Imamul Cebol, bilang TIJ mengundang Gurunda Al-Habib Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi, saudara. Omongan Rizik kalian percaya? Coba mari kita logikakan. Dia memanggil Kiai Imad, dia memberikan gelar Kiai Imad Al-Kaburi. Imad bin Sarman Al-Kaburi, saudara. Al-Kaburi. Kemudian dia mempermasalahkan nama Kiai Imad karena Kiai Imad nggak pakai bin Sarman ataupun nggak pakai bin Sam'un, dia pakai bin Uthman. Kalau Kiai Imad berarti kau katakan anak haram karena menggunakan bin Sarman, bin Uthman atau Uthman Al-Bantani. Kau permasalahkan, kau bilang anak haram. Berarti bin Syihab anak haram lah kau, bukan nama bapak kau itu. Coba kau pikir. Rizik Syihab, kenapa enggak Rizik Hussein misalnya? Biar sama kayak Firza. Firza Hussein misalnya. Kau pun Rizik Hussein misalnya. Kenapa kau pakai Rizik Syihab? Otak kau pakai otak, kau pakai otak, kau pakai otak.
Kiai Imad menggunakan Uthman adalah nama kakeknya. Nah, ya. Sekarang udah bagus kau. Al-Habib Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Kenapa bin Silap TJ? Silap terus. Sabkul lisan, sabkul otak, sabkul otong. Neriakin orang lain bencong, ternyata bencong dalam pelukannya. Queen Bahar. Itu kan bencong. Digandeng lagi sama dia. Kemudian teriak, bencong saudara, unyil saudara. Coba mikir-mikir. Omongan orang seperti itu nggak bisa dipercaya. Boro-boro kita mengakui dia sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Boro-boro kita mengakui dia sebagai imam besar. Imamnya kayak gitu, bagaimana dengan makmumnya? Batal semua kita. Bukan batal sholat, batal syahadat kita. Karena tadi imam umat Islam, bukan imam sholat. Kalau imam kayak gitu bisa batal syahadat kita. Kafir kita. Nggak paham? Enggak ya? Nah, kita diajak untuk caci maki orang, untuk framing orang, untuk fitnah orang, untuk membenci orang. Sementara yang dia bilang semua kembali ke dirinya. Semua kembali ke dirinya. Katanya Kiai Imad itu Yahudi pesek. Kalau kita lihat dari sisi silsilah, dia kembali ke gen haplogrup G, Yahudi Askanazi. Kemudian masalah hidung. Coba lihat hidung Rizik sama hidung Kiai Imad, mancungan mana? Itu nggak harus saya jawab, nggak harus saya jawab. Coba kalian lihat sendiri hidung si Rizik cebol dengan hidung Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Coba kau lihat dari sisi samping, dari depan, dari atas, dari bawah, lebar lubang, titik ujung ini dengan ini. Coba lihat batangnya. Coba lihat hidung antara hidung si cebol Rizik dengan hidung Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Hah? Punya batang, berbatang Kiai Imad, berbatang. Walaupun wajahnya lokal, bukan wajah imigran, bukan wajah orang kabur dari negerinya karena dijajah. Wajahnya tampan, bercahaya, putih, bersih, licin, wangi, pinter, cerdas, mancung, manis, lembut, tegas, jujur, berilmu, berkualitas, berpendidikan, berakal. Itu Kiai Imad. Kau banding dengan si Rizik, ngomong geras-geras nggak jelas, ngomong gerasak-gerusuk banyak salah, banyak silap. Jangankan dia, jangankan kita, dia pun nggak ngerti yang dia omongin apa. Nggak ada satupun yang bisa dipertanggungjawabkan omongan dia. Salah semua. Dia ngomong syariat Islam diberlakukan di Aceh atas dasar jasa dia karena dia yang mengurus proposal untuk diselenggarakan syariat Islam di Aceh. Bohong. Perdamaian di Aceh karena jasa dia telah membuat proposal. Waktu itu dia ajukan proposal kepada Pak SBY. Bohong. Sedangkan dalam setiap momen perdamaian, perayaan perdamaian Aceh yang sebentar lagi akan dirayakan yang ke-20 tahun, nggak ada sekalipun nama si Rizik cebol itu disebutkan. Dalam kerangka-kerangka perdamaian, dalam usulan-usulan perdamaian, dalam orang-orang disebutkan jasanya, dalam momen perdamaian Aceh. Nggak ada disebutkan si cebol unyil, sedikit pun nggak ada disebutkan si cebol unyil, baik di Helsinki, Finlandia maupun di Aceh ataupun di Jakarta, nggak ada disebutkan itu si unyil.
Ini berkat jasa daripada Al-Imamul Cebol, Al-Imamul Unyil, Al-Mukarram, Al-Habib Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kemudian dengan gagahnya, dengan sombongnya dia menuduh bahwa Kiai Imad belajar di kandang kebo. Hah? Bukti mana? Kan nggak mungkin Kiai Imad belajar di kandang kebo. Sekalipun Kiai Imad belajar di kandang kebo, kalau secerdas itu nggak apa-apa. Daripada punya gelar doktor, tapi bodoh, nggak ada akhlak, nggak punya otak. Ini kasih tahu. Jauh darimu. Saya tahu dia maksudnya apa. Karena ada berita dulu di Banten itu ada sekolah. Ya, karena keterbatasan kelas dibuatlah kandang kerbau menjadi kelas buat belajar. Dia nyindir itu. Jadi mau bilang Kiai Imad belajar di kandang kebo biar kalian tahu. Nah, tetapi yang mirip kebo justru dia. Itu yang gua heran. Setiap gua lihat muka Rizik yang bongsor buncit seperti itu, gua ingat kerbau. Apalagi pas dia bilang kandang kebo, gua langsung ingat. Pas ingat kandang kebo, ingat dia langsung. Nah, coba kalau seandainya ada tanduk langsung persis, nggak perlu diedit-edit lagi. Ya. Nah, cuman bedanya kerbau punya leher. Kalau yang nggak punya leher apa? Babi. Babi nggak cocok. Cocok sih? Cocok apa nggak? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Terus teriak Kiai Imad Yahudi pesek. Apa kau nggak pernah lihat hidung kau misalnya, Jik? Nggak pernah pegang hidung kau, Jik? Nggak pernah ngaca kau? Nggak pernah pakai HP kau misalnya? Sesekali ngaca lihat hidung kau. Jangan karena bin silap kau pikir kau itu mancung. Nggak ada muka-muka ke sana kau. Hah? Kau mirip orang kampung aku, saudara aku juga. Saudara, aku nggak malu ngakuin saudara. Kerjanya dia belah-belah papan. Belah papan, itu tukang senso. Ngeng. Sekarang ku panggil dia Rizik. Ku panggil. Namanya Junet. Wak Junet, sekarang bukan Wak Junet lagi, ku panggil Rizik, ku panggil. Pak Rizik. Pak Rizik. Kalau begitu banyak sekali orang yang mewarisi jasad Nabi dan akhlak Nabi. Kalau model akhlak kau, model jasad kau bilang jasad Nabi. Ya, kebobana. Kau banyak sekali gelar udah. Sehingga aku bingung memilihnya, tapi semua cocok. Kebobana, Imam Cebol, Imam Buncit, IB. Tukang caci maki sana sini. Jangan kau bilang TJ, jangan caci maki, jangan kau bilang itu. Aku belajar sama kau. Gurunda Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Hafal, harus kita hafal itu. Jangan cuma hafal nama grup band. Masya Allah, terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran, ya Habibana Muhammad Sahab. Ya. Harus hafal, jangan cuma nama pemain bola, pembalap, artis, boy band. Guru juga harus hafal, ulama juga harus hafal, ulama pengakuan dia sendiri. Al-Imamul Ummah, Al-Imamul Akbar, Al-Imamul Bongsor, Al-Imamul Cebol. Harus hafal. Al-Habib Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, saudara, ikon tol saudara. Itu berhala yang sangat luar biasa bagi para mukibin, saudara. Kalau ada orang yang menurunkan baleho, dia langsung disebut kafir, saudara, karena itu sesembahan mereka, saudara.
Setiap hari mereka tunggang langgang mencari sesajen buat dipersembahkan kepada al-imamuna kebawabana Muhammad Rizik bin Husain bin Silap al-Kaburi ay kontol, saudara. Mana Bahar yang katanya kalau kita membahas si Rizik ini dia akan menurunkan pasukan keputihannya untuk menyerang kita? Mana? Apakah Lolo nggak ada lagi? Lolo itu sama dengan Otong, saudara. Untuk kata Otong kita ganti dengan Lolo sekarang ya. Kami di Aceh nyebutnya Boh Lolo. Biar tidak dolar kuning, saudara. Apa nggak ada Lolo lagi? Anak buah si Bahar, anak buah si Rizik. Yang baret putih, sepatu putih, celana putih, baju putih, selempang putih. Lolo? Nggak Lolo kalian? Katanya kalau ngina si Rizik kita kualat. Buktinya TJ sehat. Malah TJ mukanya makin bersih. Betul tidak, saudara? Betul tidak, saudara? Katanya kalau menghina Rizik kita akan diserang oleh pasukan keputihan yang dikomandoi langsung oleh Jenderal Bahar. Kok nggak ada? Sepi-sepi aja aku tengok. Ada yang berani ngebully Rizik seperti saya? Nggak ada. Dan jangan. Jangan. Nanti kualat. Kalau nggak takut sama kualat, silahkan. Hari ini kau teriak, mengujar kebencian, menghasut, memfitnah. Itu kerjaan kau, Jik. Mengajarkan orang bagaimana membuli, mengajarkan orang bagaimana menghina, mengajarkan orang bagaimana memframing diri sebagai hantu belau, bla 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 segala macam. Aku semua belajar dari kau. Sehingga anak buah kau tak berkutik ketika kubuli kau. Karena ilmu kau kupakai. Al-Kaburi, saudara, ada orang koar-koar, saudara, ngakunya sebagai imam besar, saudara, ngakunya sebagai imamul ummah, saudara, ngakunya sebagai pejuang, saudara, ngakunya sebagai cucu Nabi, saudara, ngakunya siap berdarah-darah, saudara, ngakunya siap perang, saudara, ngakunya pernah ikut perang, saudara, ngakunya pejuang, saudara. Tapi orangnya kabur, saudara. Kabur, saudara. Bencong. Orangnya kabur, saudara. Setiap ada masalah, ketakutan, saudara. Biji pelernya menciut, saudara. Kabur ke Arab, saudara. Ngakunya umroh. Ngakunya nganterin jamaah umroh. Kurang ajar, biadab. Bikin malu tidak? Bikin malu tidak? Malu, saudara. Ngaku begini, ngaku begitu, bisa begini, bisa begitu, datuk begini, datuk begitu, keturunan ini, keturunan begitu. Nyatanya gua kepret juga lu. Ngaku turunan pitung, saudara. Ngaku pitung itu datuk dia. Sekalian aja ngaku patung kuda datuk lu. Sekalian aja. Ya. Sekalian aja. Gajah Mada datuk lu. Sekalian aja. Garuda Pancasila datuk lu. Sekalian aja. Patung ikan dan buaya di Surabaya, yang buayanya datuk ana. Sekalian aja ngaku. Rizik. Kau nggak akan lepas, nggak akan kubiarkan lepas. Tugu Monas sekalian kau ngaku otong datuk saya itu. Otong datuk saya yang dimonumenkan. 7 juta umat termasuk pasukan keputihan
Cuman berani koar-koar, TIJ cuman berani di medsos. Majikan kalian cuman berani di mana? Depan selangkangan bini, dalam ketiak istri. Imam besar kalian pemberani. Kok lari? Kok lari? Tenang Kibin, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk, nanti ditembak. Mati kalian. Dia cuman pakai foto kalian buat nyari sumbangan. Buat nangis-nangis nyari sumbangan, nyari simpati orang. Dia ada kurang ajar, hancurkan hancurnya. Cuman itu. Ini syuhada kami, pengawal kami yang rela mati demi zuriat Nabi Takbir. Cuman itu kalau kalian mati. Dapat sumbangan. Dikasih cuman 0, sekian persen buat keluarga kalian. Mau kan kayak gitu? Saya nggak mau. Konyol. Konyol itu. Sadar. Bayangkan ada demo misalnya. Kalian belum sarapan pagi udah dibangunin sama ketua kecamatan. Hei, laskar semua, berangkat demo kita. Pengamanan di sana. Bangun, cuci muka, belum makan. Di rumah nggak ada apa-apa. Datang ke warung. Pok, telur 2 sama mie instan 2. Duitnya nanti ya sore. Sekalian rokok 2 batang. Yang kemarin belum. Ini mau jaga cucu Nabi. Kalau ente nggak ngasih, ente nggak dapat syafaat nanti. Si kate-kate muka gile. Pok, udah 2 batang rokok. Kok apa? Surya. Tulis saja di bawah kemarin. Mie instan 2 sama telur 2. Sekalian susu saset yang kental manis itu buat anak ayah. Udah, pergi demo. Pantesan mereka kalau ada nasi bungkus rebutan. Kita maklum itu Kibin, kita maklum di rumah belum makan. Ke istri cuman 2 biji telur sama mie instan 2 bungkus. Untuk anak cuman ada susu saset, bukan susu creamer itu. Itu pulang-pulang cuman dapat siraman rohani yang pertama, 2 siraman air, yang ketiga siraman gas air mata. Pulang muka udah putih-putih. Bang, gimana ini? Tiap hari demo, kok kagak selesai-selesai? Ini namanya perjuangan. Lu tahu apa? Lu kudu tahu, kudu ngerti. Ini perjuangan. Kita harus bantu. Habibana. Emang Habibana bisa kita makan? Jaga mulut lu. Sekali lagi kok lu ngomong gitu, gepret juga mulut lu. Sekati-kati. Kutu kupret. Jangan gitu, uncu Nabi itu. Uncu Nabi. Berjuang. Anak istri kelaparan di rumah. Ini nanti ku talak pula kau. Talak. Kata guru ae. Kalau istri nggak bolehin suaminya untuk demo, itu talak aja. Ceraikan aja katanya. Kayak gitu model kualitas Kibin. SDM rendah. Kenapa TIJ tahu? TIJ pernah hidup dengan mereka. Saya nggak mau cerita. Nggak mau cerita pengalaman pribadi saya, nggak mau. Miris. Dari pagi sampai sore. Ikat perut. Kalau nggak ada duit. Sabar. Ada duit, kirim ke Petamburan. Bukannya beli nasi. Bukannya makan enak. Kirim ke sana. Biar imam besar bisa makan. Dia tahan lapar. Tahan lapar. Dari pagi sampai sore. 2 hari. Lusa baru merokok. Saya nggak bisa seperti itu.
Jadi saya pernah hidup bersama mereka. Jadi kalau saya datang, belikan rokok, belikan nasi, belikan ini, belikan, mereka nggak minta, itu bagus. Tetapi kuat sabar dengan seperti itu. Saya juga orang organisasi, saya pernah membuat organisasi. Tetapi nggak seperti itu. Bukan dari atas kasih duit bukan dari bawah kasih duit ke atasan, tapi dari atas kami ngeplot duit untuk daerah, untuk tingkat kabupaten, kecamatan, dari atas, dari pusat. Bukan dari kecamatan, dari desa, ngumpulin duit untuk ngirim ke sana, ngasih makan atasan. Kan lucu organisasi seperti itu. Kalau dipertanyakan, ini namanya investasi akhirat. Investasi akhirat kayak gitu. Memberatkan orang, menjajah orang. Itu penjajahan. Ingat wahai Kibin, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ingat itu. Kita ini bangsa merdeka. Jangan mau dijajah. Nasib kalian seperti orang gila ODGJ di Medan. Ada orang gila satu, dia tawanan. Yang nawannya orang gila. Orang gila yang satu, dia cosplay Osama Bin Laden. Di tangannya ada kayu. Seolah-olah kayu itu AK-47. Orang gila satu lagi diikat. Jadi tawanan orang gila. Begitulah kehidupan kalian. Kalian jadi orang gila yang ditawan oleh orang gila. Setiap hari tubuh kau ditendang oleh orang gila yang satu lagi. Karena kau tawanan orang gila satu lagi. Jadi kemana-mana orang gila itu jalan, kau itu jadi tawanannya, ditendang. Hei, jalan! Jalan! Tembak nanti! Yang bilang jalan itu orang gila juga. Yang ditawan juga orang gila. Yang paling miris, orang gila yang jadi tawanan orang gila. Udah gila, ditawan lagi sama orang gila, ditendang sama orang gila, dipukul sama orang gila. Kalau teman-teman ada kedan-kedanku yang di Medan mungkin masih ingat, atau masih ada orang gila itu. Mohon maaf, ODGJ yang dua orang itu. Yang satu jadi tawanan, yang satu jadi Osama Bin Laden. Itu orang ngakak ngelihat itu, saya miris. Begitu miris jadi orang gila yang jadi tawanan. Udah gila jadi tawanan orang gila, bayangkan. Bayangkan. Ya. Apa ini? Hostnya orangnya gila. Ya, orang orangnya gila itu sering pakai baju orangnya itu 1 second, Bang. Ya, orangnya gila itu. Bukan orangnya, Bang, orang. Orang. Ya. Jadi kita nggak mau jadi budak. Semakin mereka memframing, kalau tidak percaya kepada kami, kezuriahan kami, nanti di yaumil qiyamah nggak akan dilihat oleh Nabi, nggak perlu. Nggak perlu ngomong seperti itu. Nggak akan diperhatikan sama datuk kami, nggak perlu datuk kalian. Nanti di alam kubur kau akan disiksa, kau nggak akan dapat syafaat dari al-imam faqihil muqaddam, nggak usah. Kalaupun aku mati besok, kalau kau bisa perintahkan datuk kau di alam kubur, suruh datang aja ke kubur TIJ, suruh pijak-pijak kepala TIJ, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jelas. Oh, selama di dunia TIJ tidak akan bahagia, cukup saya yang tahu kebahagiaan saya dan ketidakbahagiaan saya. Saya menikmati apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Baik itu kebahagiaan, kesengsaraan, semua saya sudah siap. Nah, jadi manusia itu ya harus seperti itu. Nah, harus siap. Sunat taudib wajib tamati. Siap sunat kita hidup, wajib kita mati. Nah, jadi apabila kita berjalan di jalannya para wali, banyak sekali ujian, nggak ada foya-foya kesenangan di situ. Tubuh ulun, tubuhku siap menderita, tubuhku siap sengsara. Itu kalau kita berjalan di jalan para wali, nggak ada mobil mewah,
rumah mewah, istri yang cantik, itu kita bukan jalan di jalan wali. Ya, bukan. Jadi kalau orang bilang seperti itu, semua dapat ini karena saya menjalani kehidupan seperti para wali. Wali mana ada? Nafsu duniawi yang diikuti nggak ada. Siap sakit, siap menderita, siap sengsara, siap berdarah-darah. Dan bukan ucapan, tindakan itu. Kalau kita berjalan di jalannya para wali, siap dengan segala ujian. Apa ini komennya? TJ, kamu ngomong sama kayak Imat. Ngomong tanpa ilmu. Betul sekali, saya walaupun tanpa ilmu tapi ngomong, bukan monyong kayak Rizik. Kalau Rizik udah tanpa ilmu, koar-koar monyong lagi. Enggak fitnah wali juga saya, ataupun Kiai Imat. Malah kita meluruskan atas koar-koarnya Rizik yang mengatakan Sunan Gunung Jati menikahi ibunya Nyi Rara Santang. Capek kami untuk meluruskan lagi. Dia gampang berak di mana-mana, yang bersihin orang. Kibinnya mana mau bersihin, berak Rizik, bau sekali. Kamilah mau tidak mau, agar selamat orang lain, biar orang lain gak kepijak ya kan. Bayangkan Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Rara Santang ibunya, ya kan? Ya itu ngomong tanpa ilmu, koar-koar, bukan ngomong monyong tanpa ilmu. Ya seperti itu. Alhamdulillah, syukran. Siapa ini? Fit Haf. Oke, Bang Fit. Ya. Jadi gitu, saudara. Salam buat semuanya. Mana Kibin? Komen. Rizik silap. Rizik bukan Rizik Sihab. Saya manggilnya dengan panggilan kasih sayang. Rizik Silap Al-Kaburi. Kenapa saya panggil Rizik silap? Bentar-bentar silap, bentar-bentar silap, bentar-bentar silap. Silap kok bentar-bentar. Ya. Iya. Katanya Kiai Imat Yahudi pesek. Silap. Ternyata hidung dia lebih pesek dari Kiai Imat. Itu kan silap. Katanya Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Rara Santang. Klarifikasi silap. Silap lagi. Waktu itu ada juga silap. Sampai mubahalah tunggal. Pencetus mubahalah tunggal pertama di Indonesia yaitu Rizik Silap. Jadi kalau beliau melakukan hal yang tidak pantas, karena beliau tidak pernah melakukan zina dalam hidup beliau, selama hidup beliau, katanya, pengakuannya. Beliau siap menerima konsekuensinya dengan mubahalah tunggal. Gitu. Tiba-tiba setelah mubahalah tunggal, saya lihat kabur dia. Kabur. Saya ditanya sama orang, saya marah-marah waktu itu. Jangan kau bahas itu. Saya nggak tahu mau jawab apa. Mubahalah tunggal nggak perlu seharusnya. Kalau dia jujur. Nggak perlu. Ngapain kita bersumpah-sumpah? Kalau kita nggak lakuin ya udah nggak ngelakuin. Kita buktikan kalau kita nggak ngelakuin. Kita bantah semua tuduhan itu dengan cara-cara yang profesional, bukan cara-cara yang nggak masuk akal. Kalau misalnya sumpah bisa dijadikan sebagai alat bukti, hancurlah. Para penipu gampang bersumpah. Coba lihat berapa banyak koruptor yang disumpah. Ya, ketika diembankan jabatan kepada dia disumpah. Ya kan? Tapi kenyataannya mereka tetap korupsi. Sumpah itu alat bukti yang paling lemah. Tidak bisa, saudara. Nah, makanya sumpah-sumpah orang ini saya nggak kemakan lagi. Jafar Sodik telah bersumpah dulu. Si Alwi sumpah. Semua sumpah. Wallahi tallahi ala kulli hal. Macam-macam lah sumpah mereka. Si Umar Lampung sumpah. Sumpah dusta. Mereka berdusta aja pakai nama Allah. Berdusta aja pakai nama Nabi. Apakah orang itu layak disebut cucu Nabi? Dengan gampang. Contoh, selain sumpah, si Bahar syarat tes DNA baru dia mau ketika kubur Nabi dibongkar. Ya.
ketika kubur Nabi dibongkar. Apa ini? Aceh punya apa? Punya kepala mamak kau di sini. Jadi cucu Nabi, jangankan cucu Nabi nih, umat daripada Nabi Muhammad SAW mendengar orang yang ingin bongkar makam Nabi aja dia marah. Dia tersinggung. Ini merupakan penghinaan, penistaan terhadap Nabi. Bagaimana dengan orang yang mengaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, ya, tetapi ringan di lidahnya untuk mengucapkan kata-kata nista seperti itu. Makanya cocok kalau saya pikir-pikir mereka itu Yahudi. Hanya Yahudi yang pingin bongkar makam Nabi. Terus ikut-ikutan. Setelah si Munif menantu si Rizik cebol, haram saudara, tes DNA haram katanya. Si Bahar pun ikut-ikutan. Haram apanya? Syarat untuk orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi jelas syaratnya. Verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Walaupun tes DNA ini tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk isbatun nasab. Ya, jadi pongkol-pongkol Quraisy itu bisa terdeteksi, saudara, dengan adanya rambut bisa diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Itu kan jelas. Gurunda Al-Imamul Ummah, Al-Imamul Akbar, Al-Imamul Unyil. Disitulah saya bilang dia silap. Selalu dia silap ngomong. Selalu dia silap. Kagak jelas. Makanya agama itu jangan kau jadikan mainan, Rizik. Agama itu jangan kau jadikan mainan, Bahar. Kualat kau. Dosa besar. Allah akan menghinakan dirimu sehina-hinanya walaupun kami tidak berdoa untuk menghinamu. Walaupun kau tidak dihina, kau akan hina. Jangan kau bawa-bawa nama agama, jangan kau bawa-bawa nama Nabi, jangan kau bawa-bawa nama Allah untuk berdusta. Hanya untuk nafsu sesaat. Hanya untuk mengenyangkan perut. Jangan kau bawa nama Allah, jangan kau bawa agama. Kurang ajar itu, biadab. Kalau nggak percaya, sebelum mati kalian akan dihinakan. Sehina-hinanya. Bukti sekarang kau pengecut. Si Bahar pengecut. Kau teriak bencong, si Bahar bencong. Ngomong apa sih? Kau nggak tahu omongan seperti ini. Kau ngomong sambil mata mau keluar, biji mata baru keluar baru paham kau kayak si Bahar ngomong kan? Ya itu ngerti kau. Kalau saya nggak bisa ngomong seperti itu batuk. 3 jam ngomong seperti itu dia paham. Kalau saya nggak. Nah. Cowok kok ngumpet, si Bahar cowok, bukan cowok dia, setengah jadi. Jadi Rizik, pulanglah, kau kan pejuang, kau punya banyak umat, berasa kayak Nabi kau, umat kau banyak, ada 7 juta, ada dari kalangan jin, demit, genderuwo, hantu belau, wewe gombel, kuntilanak, curut, semut, eskoli sama koli. Ya. Pulang kau. Saudara. Bang TJ, Bib Rizik istri mudanya diajak minggat kah? Saya nggak tahu, nggak jagain istri dia. Emang ada bukti orang Indonesia keturunan Nabi Adam? Ada bang, ada bukti. Nah, kecuali abang karena ghost is dead. Abang bukan. Kalau kami ya ada bukti. Ada bukti kami. Yang pertama yang membuktikannya adalah kami bukan bagian daripada teori Darwin. Kami dilahirkan
dari ras manusia. Nah, kalau Anda bukan, mohon maaf ya. Udah saya jawab. Jangan di-spam, Jangan spam, Bang. Nah, Anda bukan, kami iya, ada bukti. Nah, ya. Bahkan Allah menyebut kami Bani Adam. Ya Bani Adam. Puas kan? Puas. Tapi kalau cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad, ada juga bukti. Orang misalnya, dia keturunan Nabi, zuriyah Nabi, ada bukti. Ada. Sekarang apalagi mudah. Terus tes DNA itu bukan untuk mengisbat nasab, bukan. Makanya orang-orang ini, Habib kadang-kadang dia blunder, nggak paham dia. Misalnya gini, ngapain tes DNA? DNA itu kan hanya untuk mengetahui gen bapaknya siapa. Sedangkan kalau misalnya nanti ada anak haram, bagaimana itu? Kan nggak bisa dinisbatkan nasabnya ke bapaknya. Yang bilang gitu Habib sendiri loh. Di awal-awal penelitian Kiai Imad mencuat. Jadi kan di situ bunuh diri sebenarnya. Kalau dia sadar akan omongannya. Masa ada Ba'alawi anak haram? Kau mau bilang gitu? Saya nggak terima kau bilang gitu. Masa cucu Nabi ada yang anak haram? Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati Anda ngomong. Hati-hati. Hati-hati ngomong. Nah, terus yang paling blunder lagi, Imad menuduh habaib anak haram. Karena Imad mengatakan bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Coba bayangkan, segitu bodohnya mereka mengeluarkan statement. Kiai Imad mengatakan tidak ada anak daripada Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Kalau bukan anak Ahmad berarti bisa jadi anak Pak Hamid, anak Pak Yanto, anak Pak Sugiono, anak Pak Songli, anak Pak Baduy. Kan bisa begitu. Kalau bukan anak Ahmad, jangan kau simpulkan. Kalau bukan anak Ahmad berarti anak haram. Jangan. Nah, yang nggak ada bapak itu bukan anak haram. Yang nggak ada bapak, anak Maryam. Mana ada anak haram nggak ada bapak? Ada mak sama bapaknya nggak nikah, itu anak haram. Kalau nggak ada ayah, namanya anak Maryam. Ya, paham? Itu aja harus diajarin. Katanya ras paling mulia, ras paling cerdas, datuk paling banyak karomah, datuk bisa begini, datuk bisa begitu, kelebihannya begini, kelebihannya begitu. Kelebihan macam-macam, otak tapi nggak nyambung. Jangan kau fitnah diri kau sendiri, kemudian kau tuduh orang lain memfitnah kau. Hati-hati itu ngomong. Menurut kalian udah benar itu omongan, tapi omongan itu omongan bunuh diri itu. Ya, omongan bunuh diri itu. Suara nggak jernih teman-teman, suara saya nggak jernih. Hancurkan sehancur-hancurnya saudara. Baca kitab kuning versi Bahar, yakni kresek-kresek, fi dzambih minal mu'minin yakhruj. في ذنبه
minal mu'minin yakhruj. Ana kalau ambil sumbangan dari pemerintah untuk ana bikin pondok haram jadah. Nggak pernah sen pun ana mengambil bantuan dari pemerintah. Tetapi ana membangun pondok ini dengan darah, dengan himmah, dengan cucuran air mata dan keringat orang-orang miskin, rakyat-rakyat miskin yang ana peras. 1.000, 2.000. Saya dari pemerintah ana nggak mau. Nggak mau. Tapi dari orang saya peras, dari hasil jual jigong, dari hasil jual peong, dari hasil jual sorban bekas saya. Nah, dari hasil memeras pengusaha-pengusaha klub malam. Kalau mereka tidak membayar upeti kepada saya akan melakukan sweeping kepada mereka. Dari situ, saudara, dengan darah, dengan himmah, sehingga dulu kami hanya berempat membangun pondok ini. Tidak pernah minta sumbangan begini, tapi memeras sering. Belagak preman. Itu kok ngomong depan TJ memalukan. Cuman kibin kau nggak tahu sampai ke situ. Kibin-kibin yang sama kau tahu, tapi nggak berani ngomong. Ya, spam. Mana yang spam? Mana spam? Mana spam? Siapa spam? Siapa spam? Siapa? Bener bang, suara kresek-kresek. Masih kresek-kresek. Aman ya? Aman. Takbir, saudara. Rizik Al-Kaburi, si Rizik kabur lagi. Ada orang kowar sebagai imam besar, tapi nyali kadang kumat kadang gatal. Rizik Al-Kaburi. Ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kerjanya provokasi sana sini. Rizik Al-Kaburi. Ada orang ngaku-ngaku dia wali, mewarisi akhlak Nabi, jasad Nabi. Rizik Al-Kaburi. Dia ngaku imam besar depan kibin, sok-sokan dia orang paling penting. Rizik Al-Kaburi. Dulu pertama kali si Rizik kabur ke luar negeri, tersandung kasus chat di kamar mandi. Rizik Al-Kaburi. Dapatkan kaset dan CD-nya di TIJ Express, saudara. Ngaca lu, Bang Kibin. Ini saya menggunakan kamera depan. Fungsi daripada kamera depan bisa buat ngaca. Sama dia kayak cermin. Kita bisa melihat wajah kita sendiri. Bisa melihat hidung, bisa melihat kumis, bisa melihat jigong, bisa melihat dagu. Ya. Lucu lu Aceh, gua bukan Aceh, Bang. Gua Tarim. Ya, ana Tarim. Bukan Aceh. Ya, ngaca ya. Ngaca.
Jangan spam lah, jangan spam, jangan spam. Jangan spam, jangan spam, jangan spam. Udah aku baca, jangan spam. Ya salam rizik al-qaburi. Said ala Idrus, TIJ Bahlul, biarkan Bahlul daripada dobol. Daripada Datu ente bisa nurunin hujan susu dari langit, nurunin rantai emas dari langit, bangun lagi ngehamili biniknya padahal udah mati 3 tahun. Rizik Aduh, jadapku kumat. Ini bukan jadap, jadah nih. Rizik Si Rizik memang cebol, si Rizik memang tolol, si Rizik al-kaburi, si Rizik al-kaburi, si Rizik al-tololi, si Rizik al-kumati, si Rizik al-kaburi. Hingga kini tak ada kabar lagi. Si Rizik memang bahlul, si Rizik memang tulul, si Rizik al-kaburi. Hingga kini tak ada kabar lagi. Rizik al-tololi, Rizik sok berani, si Rizik provokasi, habis itu dia lari. Yuk semuanya, si Rizik al-kaburi, si Rizik al-tololi, Habib Rizik, Habib Rizik guru TIJ, Habib Rizik guru TIJ, itu baru cocok. Jangan guru NU. Ku jual baju celana, itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Satu, untuk lagu para mukibin. Ku jual baju celana, itu semua demi Habib. Aku rela jadi kuli demi Habib. Karena mereka, aku pikir cucu Nabi. Ku jual baju celana, itu semua demi Habibana. Aku rela jadi kuli demi Habib. Parah. Enaknya jadi bajingan, kemana-mana banyak yang salamin. Asiknya jadi bajingan, kemana-mana ada yang cium tangan. Bajingan, 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 bajingan. Nyari mangan, bajingan. Kesel aku, kesel. TIJ Bahlul Yahanu. Jangan pakai Said lah. Said itu Syiah, kata si Umar. Kau pakai aja Habib Al-Gudubrus misalnya. Nah. Ya Hanu, mengapa begini?
Baru jadi cucu Nabi sudah menderita. Hei iman, hei iman, kurungkan gara-garamu. Parah ya Imat ya. Nah, apa ini? Di kampung saya ada orang demi Habib, semua hasil usahanya kasih ke dia. Mungkin beliau ingin supaya nanti di yaumil kiamah harta itu balik lagi. Nah, mungkin dalam kepercayaan mereka begitu. Nah, kalau saya di yaumil kiamah nggak perlu lagi itu. Mati saja nggak perlu lagi harta saya. Nah, kalau mereka mungkin ketika mati nanti akan lipat gandakan emas, rumah, ini tuh saya nggak butuh. Lagu buat Bahar, lonteku. Itu lagu buat Bahar ya. Surat rekomendasi Habib itu untuk Maman Kacang, saudara. Gimana Bahar? Kau melacur aja kau daripada jadi cucu Nabi, cosplay jadi jenderal bintang 9, jadi pelacur aja kau. Barangkali ada yang doyan nama lubang bol kau. Hah? Itu banyak tuh hidung-hidung loreng itu mau. Bibir udah pas itu kau merah-merahin, udah kan? Gaya udah kayak lonte kenyang otong gitu. Paham ya maksudnya? Lonte kenyang otongnya kayak sebahar jalan begini. Laku kan? Laku. Pasti abang ini yang beli duluan. Oke, teman-teman, saya izin pamit dulu. Sudah 1,5 jam, hampir ya. Saya menemani kalian di sini. Terima kasih banyak yang sudah berhadir di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, yang bikin sakit hati. Saya hanya ingin menghibur antum-antum semua dan juga menghibur diri. Karena saya ini seorang pengecut, tapi saya tidak pernah kabur. Ada orang yang ngakunya pemberani, yang siap berdarah-darah, siap pimpin perang, tapi kaburnya berjilid-jilid, saudara. Beliau itu tidak lain dan tidak bukan Maulana Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Qai Kontol. Jadi beliau begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kebobana, betul calon Kebobana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah, jangan emosi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngomi, ngingingi, ngomi, ngingingi, ngomi, ngingingi, ngomi, lihatlah si TIJ setiap hari ada di Buli. Dia selalu menanyakan Abi, Ammi, ngingingi, ngommi, ngingingi, ngommi, ngingingi, ngommi, ngingingi, ngommi, ngingingi, ngommi, ngingingi, Ammi, ngingingi, ngommi, tunjukkan aku siapa Pak Ali. Apakah Ali ataukah Ali? Kalau Ali, berarti betul kata TIJ, alien, saudara. Bahar. TIJ, ye, nggak bagus. TIJ Bahlul, nggak bagus.
Nggak bagus. Bahar, Bahlul, Rijik, Bahlul, Bahlul Marokab, kebodohan yang kuadrat. Ini berita apa sih? Berita kaburnya si Rijik, si tokoh besar bacot di Indonesia. Ya. Habibi, Habibi ya nuril ain. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kasihan Rijik udah kepanasan, Bahar udah kepanasan, mukibin pada kejang-kejang di belakang. Takut mereka makan gelas. Ya, seperti kuda kepang, melumping.